Yang menyebabkan gugurnya bunga, gugurnya buah, ya karena kurang boron. Boron itu dibutuhkan tidak dalam jumlah banyak, tapi harus ada. Kita menggunakan magnesium, kita naikkan menjadi 30% dari pupuk yang ada. Jadi zat hijau daun tidak diambil dari nitrogen, tapi diambil dari magnesium. Bayangkan ribuan bunga cabai bermekaran, tapi tak satu pun berubah jadi buah. Banyak yang menyalahkan cuaca, hama, bahkan nasib. Padahal ada kebutuhan unsur hara yang sering diabaikan. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita sedang berada di lahan cabai rawit bersama Mas Tanto di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lahan cabai yang terletak di antara lahan hutan ini menunjukkan performa hasil yang baik dan bahkan jauh dari kata gagal, walaupun ditanam di musim hujan ekstrim. Tentunya hal ini didukung oleh kecukupan nutrisi dan strategi setting lahan yang baik. Apa saja nutrisi yang digunakan dan bagaimana cara setting lahan yang dilakukan? Simak cerita selengkapnya. Halo bos, saya ketemu lagi di channel Cerita Tani. Gimana kabarnya? Kali ini kita bertemu kembali dengan Mas Tanto. Sehat Mas Tanto? Alhamdulillah sehat Mas ya. Ini pembicaraan keberapa kali nih Mas? Sudah berkali-kali, sering kali. Oke, tapi gak apa-apa, ini kita akan sharing. Jadi ini kebetulan kita berkunjung ke salah satu petani binaan Mas Tanto. Tepatnya ada di Desa Gelagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman DIY ya Mas ya. Nah, jadi kalau sekarang ini kan bos banyak sekali ya tanaman cabai para petani itu karena sekarang musim hujan itu banyak yang gagal. Bahkan lebih khusus dia penanaman di bulan Januari, kebanyakan dia biasanya di pertengahan udah dicabuti, dipanen duluan ya bos ya. Nah, itu penyebabnya karena cuaca ya, tapi kita jangan menyalahkan cuaca ya, tapi artinya gini, bagaimana cuaca itu ada, tapi kita harus bisa menangani teknik penanaman yang baik dan benar, gitu ya Mas Tanto ya. Petani binaan beliau ini kita sebut Pak Joko. Nah, ini Pak Joko ini menanam cabai tipe rawit dan alhamdulillah sukses. Dia sukses sampai panen, bahkan sekarang sudah panen ke-4 apa ke-5 ya Pak? Ke-5. Sampai panen ke-5. Dan lahannya bos kalau bos tahu nanti bisa lihat ya di tayangan, itu dikelilingi oleh tanaman-tanaman tinggi ya, oleh pohon-pohon berkayu. Nah kok bisa ya selamat sampai sekarang ini, mungkin kita akan ulas secara detail dengan Mas Tanto ya, selaku mentor dari Pak Joko. Ya, untuk di musim hujan tanaman cabai itu biasanya terkendala karena curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi, terus tanah terlalu asam karena air hujan, jamur tumbuh, bakteri tumbuh, akhirnya bisa layu fusarium, layu bakteri, muncul patek, muncul busuk batang. Itu penyebab utamanya sebenarnya. Begitu kira-kira Mas Yakub, seperti itu. Berarti ya karena mungkin kelembapan yang tinggi ya? Iya, kelembapan yang tinggi. Terus ada lagi fenomena Mas Tanto, dia bunga atau buahnya tiba-tiba rontok, padahal kalau dari penyakit bagus, virus nggak ada, layu nggak ada, tapi rontok. Iya. Nah itu juga fenomena yang terjadi di musim ini Mas Tanto. Itu gimana kira-kira? Jadi untuk bunga yang rontok, buah yang rontok, sebetulnya kalau untuk bunga itu kan hubungannya sama nutrisi yang kita sediakan untuk tanaman itu sendiri. Kalau bunga kan intinya adalah untuk tanaman khususnya cabai itu membutuhkan fosfat yang tinggi ketika musim hujan. Buah membutuhkan kalium yang tinggi ketika musim hujan. Terus sedangkan kita ketika memakai pupuk dengan kadar nutrisi yang berimbang, misalkan 16, 16, 16, itu di situ terdapat nitrogen yang sudah tinggi. Sedangkan air hujan sendiri sudah membawa nitrogen yang tinggi. Jadi alangkah baiknya ketika musim hujan hindari pupuk yang menggunakan nitrogen tinggi. Seperti itu kalau saya. Jadi kita naikkan kebutuhan fosfat dan kebutuhan kalium yang tinggi. Itu saja itu, dan yang tidak lupa lagi kunci dari semuanya itu adalah kalsium Mas sebetulnya. Jadi ketika tanaman kita itu dalam proses produksi buah, dia mudah rontok, terus dia
buahnya busuk, itu sebetulnya karena tanaman tidak sehat. Jadi kenapa tidak sehat itu pertanyaannya, ya karena kalsium itu adalah salah satu penunjang untuk tanaman itu bisa sehat. Kalau kalsium itu tercukupi pada tanaman tersebut. Sebetulnya curah hujan di Cangkringan ini itu seperti apa sih Mas? Ya, curah hujan kalau di Cangkringan ini luar biasa ya, tiap hari hujan sampai sekarang ini. Itu tiap hari itu dari pagi atau siang Ya, toh? Kalau di Magelang siang toh ya? Ya, kalau sudah hampir jam 12 lebih itu biasanya hujan nanti sampai malam, bahkan kadang sampai pagi. Jadi memang untuk tahun ini hujan sangat ekstrim ya. Jadi memang untuk petani cabai dimanapun saya rasa keluhannya akan sama. Kalau cara perawatan dan penanaman olah lahan pertama itu tidak tepat, itu saja akan bermasalah pada nanti hasil dari cabai itu sendiri. Menurut Mas Tanto berarti solusinya itu harus apa dulu Mas Tanto? Penanganannya itu di nutrisinya dulu atau langsung di penanganan penyakit? Jadi sebetulnya kalau kita menanam cabai itu mau di musim hujan, mau di musim kemarau, itu langkah pertama yang harus kita ambil adalah pengolahan lahan dulu. Jadi media tanam kita olah sebaik mungkin, kita bikin senetral mungkin, sampai tanah itu benar-benar siap untuk ditanami cabai. Jadi kayak nutrisi yang ada dalam tanah juga kita sediakan, terus jamur, bakteri, itu kalau bisa kita sterilisasikan dulu. Jadi biar nanti ketika tanaman cabai itu masuk, bibit cabai itu masuk ke media tanam, itu dalam kondisi rumah yang sehat. Seperti itu. Jadi kalau sudah terbangun itu, nanti cabai itu pasti akan tumbuh normal, bagus. Jadi tidak ada masalah. Ketika rumahnya sudah sehat, yang hidup di situ juga pasti akan ikut sehat. Kurang lebih kan seperti itu Mas. Nah itu untuk masalah nutrisi yang ada di dalam tanah, kalau saya di musim hujan ini, terutama di musim hujan, tapi bisa juga musim kemarau juga bagus juga. Itu cenderung kita tinggikan kandungan fosfat dalam tanah. Itu salah satu yang selama ini saya anut. Ketika kita ingin membangun rumah yang baik, rumah yang sehat, tanah harus kita sediakan fosfat yang tinggi. Di samping fosfat, untuk membangun kekuatan nanti akar tanaman biar lebih sehat lagi, sel tanaman biar lebih padat lagi, kita masukkan kalsium juga di itu yang sesuai kebutuhan dia. Jadi jangan sampai nanti ada unsur yang kekurangan. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti oke Mas Tanto. Berarti dia yang penting fosfatnya dulu ya. Betul. Nah, tapi saya pengen lebih detail lagi Mas Tanto untuk diskusinya supaya para bosnya lebih paham. Settingan bedengan baiknya dibuat berapa luasnya itu, senti atau meternya Ya. itu Mas Tanto? Kalau standar yang saya anut ya, itu ketinggi bedengan itu saya 40 cm. Terus lebar bedengan itu 1 meter. Untuk jarak antar bedeng itu minimal 70 cm. Jarak berarti kalennya ya? Ya, itu untuk apa tujuannya? Ketika tanaman kita sudah tumbuh besar, itu biar tidak terlalu padat. Jadi biar ada rongga udara, sirkulasi udara di situ bisa keluar masuk, itu pasti tanaman akan sehat. Jadi tidak mudah kayak pate, kayak Phytophthora, itu akan menyerang tanaman. Karena sinar matahari otomatis akan terserap dengan sempurna. Oke, berarti dia harus lebih lebar ya. Betul. Tapi kalau untuk tanaman cabai kan ada beberapa jenis, ada keriting, ada rawit. Ini kan bukan rawit. Itu disamain apa beda Mas? Sama saja. Sama saja. Intinya mau cabai besar, mau cabai kecil, yang penting jarak tanam itu harus kita perhatikan. Di samping nutrisi yang sudah kita siapkan untuk tanaman tersebut, jarak tanam bagi saya itu adalah paling penting. Karena ketika kita tidak memikirkan jarak tanam, nanti akan bermasalah ketika tanaman kita sudah lebat, sudah berbuah banyak, akhirnya terserang penyakit, kita sulit untuk mengendalikannya, seperti itu.
Setelah itu apakah ada penambahan nutrisi lain? Ya tentunya kalau nutrisi dalam tanah yang selama ini saya perhatikan ya, kalau bukan kita, saya perhatikan itu di mana-mana para petani, rekan-rekan petani itu selalu mengandalkan pupuk kayak maaf kali ini yang kandungannya misalnya NPK 16. Itu ketika dipakai di musim hujan tentu saja nitrogen yang ada dalam kandungan pupuk tersebut terlalu berbahaya bagi tanaman kita. Terus untuk kalium itu biasanya masih kurang. Rekan-rekan petani dimanapun itu, padahal kebutuhan kalium untuk cabai itu sangat tinggi sekali, harusnya tinggi. Tapi semua itu antara nitrogen, fosfat, dan kalium dalam budidaya cabai, inti paling utama yang paling tinggi harus kita sediakan nutrisi itu adalah fosfat. Itu harus paling tinggi. Misalkan fosfatnya 60%, kaliumnya yang 20 atau 30, nitrogennya yang 10%. Terus nanti ditunjang dengan nutrisi pendukung seperti kalsium, magnesium. Nah, seperti itu. Terus kebutuhan magnesium itu juga kadang itu masih banyak yang kurang dalam penggunaannya. Jadi ada persentase penggunaan pupuk magnesium, kebanyakan rekan-rekan petani itu ketika menggunakan pupuk magnesium masih agak sedikit awal, Mas Jago. Begini, kebutuhan magnesium itu sebenarnya yang dibutuhkan tanaman itu tinggi. Perbandingannya ketika jenengan menggunakan NPK 16, misalkan NPK atau MKP lah, monggo terserah pupuk jenengan, itu pupuknya itu 70%, magnesiumnya 30%. Perbandingannya seperti itu. Jadi kebutuhan magnesium dalam tanah kita, kenapa harus memakai magnesium yang tinggi ketika musim hujan? Karena untuk pengganti nitrogen, zat penghasil hijau daun itu kan nitrogen. Tapi nitrogen itu ada resiko ketika kita menggunakan nitrogen tinggi, tanah kita akan asam. Ya. Ketika terjadi asam di situ, bakteri, jamur itu akan muncul, terjadilah layu fusarium, layu bakteri. Nah, untuk mengatasi masalah itu, kita menggunakan magnesium, kita naikkan menjadi 30% dari pupuk yang ada. Jadi zat hijau daun tidak diambil dari nitrogen, tapi diambil dari magnesium. Jadi akan lebih aman. Tanah kita tetap stabil stay di 6,8 sampai 7 pH-nya. Oh iya, benar juga, logis juga itu. Karena magnesium kan dia hitungannya dia tidak melepaskan H kan, hidrogen itu kan. Betul. Jadi kalau nitrogen itu kan ketika masuk ke dalam tanah, dia akan melepaskan H atau hidrogen. Betul. Nah, hidrogen itu adalah pemicu atau penyebab naiknya pH tanah. Atau naik itu dalam artian turun ya, bukan naik. Turun. Angkanya naik, tapi dia turun. Tingkat keasamannya tinggi itu berarti dia angkanya makin turun. Ya. Nah, kalau magnesium itu karena dia tidak melepas H. Tidak melepas H. Jadi betul. Aman ya. Aman. Terus ketika menggunakan kalsium itu harus juga diimbangi dengan boron yang tercukupi juga. Karena kita tidak bisa menampik ketika kita menggunakan kalsium, di situ harus ada boron, Mas. Oh, oke. Iya, harus seimbang. Jadi namanya seimbang itu enggak harus 50-50, enggak. Jadi kebutuhan misalkan kalsium itu 70% atau 80% atau bahkan 90% kalsium, kita kasih boron 10%. Karena boron itu adalah termasuk penghantar agar kalsium itu bisa diserap maksimal oleh tanaman. Jadi ketika nanti kekurangan boron, apa yang terjadi? Sebetulnya kalau misalkan rekan-rekan petani sudah menyediakan, oh kalsium saya sudah banyak, tapi kok bunganya masih rontok, buahnya masih pada rontok. Itu penyebabnya adalah karena boron yang dibutuhkan untuk menghantar kalsium itu kurang. Jadi kenapa kok di musim hujan bunga rontok, buah rontok? Sebenarnya itu yang terjadi. Jadi kebutuhan boron itu masih kurang. Iya benar nih, kejadiannya benar sama nih. Saya juga dapat kasus ini di Pemalang nih, Mas. Yeah. Dataran 500 sampai 900 meter, Gunung Slamet lah. Yeah. Kalsium masuk semua, Mas. Iya. Yeah. Kalsium masuk, tetap rontok, tetap terjadi itu. Nah, jadi kalsiumku pirang-pirang, Mas. Akhirnya kan kita yang di ini kan. Sampai metodologi salah, kalsiumku ki pirang-pirang bisa dikocor, bisa isih ya, Mas. Jadi yang terjadi ketika justru ketika jenengan menggunakan kalsium terlalu tinggi tapi tidak diimbangi dengan keberadaan boron di situ, ya itu akan menjadi masalah. Akan malah semakin rontok.
Yang perlu diingat adalah yang menghantarkan kalsium itu adalah boron. Menghantarkan kalsium agar bisa diserap maksimal oleh tanaman itu boron. Yang tidak boleh lupa itu. Jadi ketika jenengan bisa mencukupi misalnya 90% dari kalsium yang ada dalam nutrisi tersebut, paling enggak 10% itu harus ada boron. Boron ya, ya. Itu biar penyerapan kalsium oleh tanaman itu bisa maksimal. Yang menyebabkan gugurnya bunga, gugurnya buah, ya karena kurang boron. Salah satunya itu bahkan faktor utama selama ini yang menjadi penyebab petani itu gagal buah tidak jadi itu ya itu karena boron yang kurang. Kalau saya perhatikan seperti itu, kadang-kadang petani menggunakan boron itu masih ragu-ragu, seperti ketika menggunakan magnesium itu juga nggak boleh ragu-ragu sebetulnya. Karena kebutuhan magnesium itu sama boron itu sebenarnya boron itu dibutuhkan tidak dalam jumlah banyak, tapi harus ada. Seperti magnesium. Kalau yang di petani yang selama ini menanam cabai ya, kebanyakan menggunakan magnesium itu paling jumlahnya sedikit. Padahal secara pertanian yang internasional yang sudah maju, magnesium perbandingannya 70% pupuk, magnesiumnya 30%. Itu pertanian yang sudah maju. Seperti itu. Oke. Tapi cara penggunaannya dispray atau disemprot? Atau dikocor? Magnesium lebih baik kalau dikocorkan. Oh, kocorkan. Ya, lewat akar. Itu lebih baik akan lebih cepat diserap oleh tanaman. Benar kalau kita semprotkan itu langsung ke daun, ke mulutnya tanaman, tapi lebih bagusnya lagi tapi ketika kita kocor. Proses itu memang harus dilihat. Jadi nanti dikirim ke daun, diproses di daun, baru dikirim ke bawah lagi, dimakan sama akar lagi, jadi nutrisi yang dibutuhkan sama. Itu kan tanaman pasti akan hijau, pasti akan segar. Jadi hijaunya yang dimaksud hijaunya nitrogen sama hijaunya magnesium itu berbeda. Kalau hijaunya nitrogen sampai mau mungkin hijau sampai hijau pekat pun bisa. Tapi kalau hijaunya magnesium itu adalah hijau yang tumbuhan sehat. Jadi hijau muda tapi sehat. Seperti itu. Oke, berarti sebetulnya ya secara basic sebetulnya simpel, yang penting kita bisa menerapkan sesuai dengan kondisi alamnya ya. Simpel nggih. Makanya kalau jenengan dapat keluhan di mana-mana kok ini sudah pakai kalsium tinggi kok masih rontok. Jawabannya boron. Kalsium tanpa boron tidak ada artinya. Kalsium tanpa boron tidak ada artinya. Jadi memang kalau ketika kita menggunakan kalsium tinggi, justru boron juga harus kita ikuti. Bahkan ketika kita tidak menggunakan bor, ada unsur boron di situ yang tinggi, akan jadi masalah. Kalsium tidak akan bisa diserap maksimal oleh tanaman. Justru akan menjadikan masalah bunga rontok lebih parah, buah rontok lebih parah. Seperti itu yang terjadi. Karena apa? Yang kalsium harusnya diserap sempurna oleh tanaman, tapi boron di situ masih kurang. Kalsium yang nggak bisa diserap oleh tanaman itu menjadi residu dalam tanah, penyebab dari segalanya. Akhirnya akar kita tidak sehat, tidak bisa menyerap kalsium, bunga rontok, buah rontok. Oke. Apakah kalau dia tidak terserap, si kalsium itu bisa tercuci kembali, Mas? Hilang gitu atau malah menjadi membadatkan tanah atau seperti apa? Biasanya? Betul sekali. Jadi ketika musim hujan, kalau jenengan menggunakan kalsium nitrat, itu akan dia cepat sekali larut ikut air hujan. Jadi ikut terbawa air hujan. Seperti kalau kita misalkan menggunakan, nih Mas, saya menyebutkan satu merek ya. Pupuk KCL itu paling bagus digunakan ketika musim hujan. Tapi KCL itu adalah pupuk yang mengandung klorid. Klorid itu dibutuhkan jumlahnya sedikit sekali sama tanaman, tapi kandungan dalam KCL itu tinggi. Biar aman, gunakanlah KCL di musim hujan. Klorid itu akan cepat hilang, cepat terlarut ketika ada air hujan. Akan lebih aman digunakan dan akan menjadikan buah kita itu padat. Kalau di musim hujan memang solusi yang paling tepat selama ini saya jalankan ya KCL.
Tapi ya itu harus di musim hujan. Tapi kalau nanti di musim kemarau, saya mohon lebih hati-hati karena klorid yang ada dalam KCl itu tentu saja harus kita pikirkan karena dia tidak ada air hujan yang bisa membawa dia untuk hilang kan gitu. Akan jadi masalah nanti bagi tanaman kita.